Silakan lanjut. Ya, saya masih ingin menanyakan terkait kasus ini, ya yang masih Pak. Jangan diklaim-klaim Pak, jangan diklaim-klaim, beda Pak. Jangan main klaim-klaim aja. Saya ingin menanyakan terkait kasus ini. Sebenarnya ada indikasi bahwa BPK oknum-oknum BPK ini tidak bergerak sendiri, tapi ada atas perintah yang melibatkan BPK pusat. Saya mendapatkan informasi bahwa dalam beberapa forum, khususnya dalam pengarahan tim BPPK pusat kepada perwakilan, di sini ada, saya ingin menanyakan langsung persoalan AKN untuk wilayah timur yang dibawahi oleh Saudara Pius. Bahwa dalam suatu forum terbuka dan dalam rapat terbuka, Pius sempat mengatakan adanya permintaan setoran kepada 287 kabupaten di setiap perwakilan wilayah itu sebesar 500 juta. Artinya kalau dikalikan dari 287 kabupaten dikali 500 juta sebesar 143,5 miliar. Selain itu ada 22 provinsi dikali 1,5 permintaan untuk satu provinsi itu totalnya sebesar 33 miliar. Artinya dalam satu tahun ditotalkan itu ada 176,5 miliar. Dan pada hari Minggu itu juga sudah digeledah dan disegel ruang dari anggota 6 Saudara Pius dengan jumlah yang besar permintaan setoran itu larinya kemana? Apakah ada ke atasnya atau ke organisasinya? Kita tahu dia seorang politisi Gerindra yang dulunya orang PDI. Apakah ada aliran ke sana? Terus kemudian pada hari Minggu juga, di hari yang sama, Pius itu ke Korea. Terbang ke Korea dia, tahu nih akan ada ini, tahu dia. Dia terbang ke Korea, nah belum tentu dia pulang. Kita tahu di Korea itu terkenal dengan artis dan oplas. Dia balik jadi opa-opa Korea gimana? Tahu nggak KPK kira-kira? Enggak, ini serius ini. Dia balik toto ganteng, bingung nggak kita nangkepnya? Harun Masiku aja sampai sekarang nggak dapet. Gimana nanti Pius yang toto jadi Ding Yokyong yang ya siapalah itu yang artis-artis yang digila-gilain orang wanita-wanita itu. Ini bukan perkara yang ece-ece. Bagi saya ini dengan total yang saya hitung tadi bahwa Saudara Pius mengatakan itu dari informasi dari orang-orang oknum ini juga dia menyampaikan itu sambil minum whisky kok. Dan itu silakan boleh periksa, cek di saksi-saksi itu ada pernyataan itu. Itu dia ngomong sambil minum whisky. Untuk setoran bahwa sekian. Nah, ini di sini mumpung. Tiga, tadi ada pertanyaan tentang kebenaran atas penyegelan ruangan kerja anggota BPK 4 ya? 6. Oh 6, anggota BPK 6 atas nama PL. Itu betul dilakukan, kita sudah cek kemarin di penyidik bahwa betul dilakukan penyegelan itu dalam rangka menjaga status quo supaya ruangan tersebut tetap steril dan nanti rekan-rekan bisa ikuti tindakan-tindakan upaya hukum dilakukan KPK, baik itu berubah penggeledahan maupun nanti juga kalau ada ditemukan bukti yang terkait tindak berkorupsi tentu akan dilakukan penyitaan. Masih kasus ini Pak Luso? Masih soal masih. Tetapi mungkin Anda mau bertanya berikutnya. Silakan. Bisa saja itu ada pengembangan, tetapi saya pastikan bahwa penyegelan ke ruangan tersebut terkait dengan dugaan tindak korupsi, penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum BPK yang sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan hari ini. Tentu keterkaitan anggota BPK 6 perlu masih meminta keterangan, karena apapun kita bekerja secara profesional dan tentulah membutuhkan keterangan maupun bukti-bukti. Karena pada prinsipnya kita bisa melakukan penyidikan tentu taat adas arti penyidikan itu sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Mario.
Memang kita akui sampai hari ini beberapa kali kita melakukan upaya tindakan tangkap tangan dan beberapa kasus yang kita ungkap melalui case building. Memang kita lihat ada beberapa kali keterlibatan oknum BPK. Tapi nanti Pak Nyoman Wara menjelaskan, saya nggak punya data persis. Tetapi setidaknya memang sudah banyak yang kita temukan keterlibatan oknum BPK. Itu kita akui itu. Apakah itu terlibat dengan PPK Polsek atau tidak, ini masih perlu kita dalami. Karena pada prinsipnya kita tidak bisa mengatakan seseorang itu terlibat atau tidak, karena dibutuhkan keterangan saksi dan bukti-bukti. Karena pada prinsipnya tidak pernah KPK mentersangkakan seseorang kecuali karena kecukupan bukti. Karena pada prinsipnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Itu prinsip yang harus kita pegang. Berikutnya, apakah ada keterlibatan dengan oknum BPK Pusat, nanti akan kita dalami Pak Mario. Bapak tunggu saja, pasti ada penyampaian proses pengembangan penyidikan, karena hasil hari ini tentulah membuka peluang untuk membuka proses-proses penyidikan lebih lanjut. Ada atau tidaknya tindak pidana lain, atau ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat. Saya kira itu. Perkara yang kita sedang tangani ini, saya ingin menambahkan bahwa tadi malam kami telah melakukan ekspos sebelum kami meningkatkan ke proses penyidikan. Di sana terlihat barang-barang bukti apa yang ada dan terkait dengan tindak pidana. Dan disampaikan juga beberapa tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana. Dan semuanya ini menjadikan informasi kami untuk melengkapi peristiwa pidana yang sedang kami sidik, dan tentunya kami akan melakukan pengembangan. Itu mungkin. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Dulu, bentar ya. Yang terhormat Pak Ketua KPK, Pak Freddy Sambodo, yang terhormat juga Pak. Ya. Masih dikawal. Oh, kamu ya. Sorry bro. Ini PJ kan? Kenceng dong, kenceng. Ayo. Suara. Pak PJ, gimana tanggapan soal fakta integritas Anda menangkan Ganjar itu gimana Pak? Bapak tekan menangkan Ganjar. Bapak benar menangkan Ganjar Pak. Betul Pak. Bapak menangkan Ganjar benar Pak? Ada suratnya. Ada masker, topi ya, nunduk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.